Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Setiawan Putra. Di sini saya mengambil mata kuliah perencanaan pengembangan produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perencanaan pengembangan produk tersebut, yaitu Quality Function Development. Nah, di sini saya mengambil topik yaitu menganalisa kepuasan pelanggan menggunakan metode QFD, atau QFD itu bisa disebut dengan Quality Function Development. Nah, sebelum masuk kepada topik, kita akan menjelaskan apa itu QFD. QFD yaitu Quality Function Development adalah metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan suara-suara konsumen ke dalam proses perancangannya. QFD sebenarnya adalah suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya. Nah, saya akan juga menjelaskan yaitu konsep QFD. Jadi konsep QFD pertama kali dikemukakan oleh Dr. Yoji Akao yang di Jepang pada tahun 1972. Akao mendefinisikan QFD sebagai sebuah metode untuk mendefinisikan desain kualitas dengan ekspektasi konsumen, kemudian menerjemahkan ke desain target dan poin kritial kualitas sehingga dapat digunakan fase pengembangan produksi atau jasa. QFD jadi sebuah tool manajemen yang sangat efektif berdasarkan ekspektasi konsumen yang umum digunakan untuk mengendalikan proses pengembangan produk atau mengembangkan jasa dalam sebuah industri. Jadi tujuan dari QFD itu untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi karakteristik produk yang nyata dan mengidentifikasikan area prioritas yang perlu diperhatikan pada proses desain dan pengembangan. Lalu ada yang namanya yaitu pendekatan QFD. Pendekatan QFD itu seperti data voice of customer, technical response sebagai parameter, lalu ada menyusun HOQ dan menentukan prioritas. Nah, langsung saja kepada topik ataupun studi kasus menggunakan metode QFD, Quality Function Development. Di sini saya mengambil topik dengan judul menganalisa kepuasan pelanggan pada pekerjaan reparasi kapal dengan metodologi Function Development. Nah, di sini ada gambar yang tertera di PowerPoint. Gambar pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas data persepsi pelanggan berikut itu hasil pengujian validitas dan reliabilitas data persepsi pelanggan jasa reparasi kapal dengan sebuah contoh di PT X ya. Jadi berdasarkan analisis validasi di atas atau di validasi di PowerPoint telah dapat diketahui bahwa kelima atribut penilaian kepuasan pelanggan berdasarkan persepsi pelanggan tersebut telah valid seluruhnya. Oleh karena itu telah dapat dilakukan pengujian lebih lanjut yaitu pengujian reliabilitas. Nah, di sini ada sebuah contoh ataupun sebuah gambar yang menunjukkan bahwa itu reliabilitas untuk variabel X berdasarkan persepsi pelanggan. Jadi berdasarkan hasil pengujian atribut di PPT diperoleh nilai correction item total correlation sebesar 0,548. Jadi hal tersebut
berarti data atribut sudah reliable, yaitu reliable sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kelima atribut berdasarkan persepsi pelanggan tersebut telah reliable. Nah, terus ada gambar yang ketiga atau tabel yang ketiga, yaitu hasil dari uji validitas dan reliabilitas data harapan pelanggan. Jadi hasil pengujian validitas tersebut dan reliabilitas data persepsi pelanggan jasa reparasi kapal di PTX, diketahui bahwa kelima atribut penilaian kepuasan pelanggan berdasarkan harapan pelanggan tersebut telah valid seluruhnya. Oleh karena itu, telah dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, yaitu pengujian reliabilitas. Setelah dilakukan pengujian reliabilitas, data penilaian berdasarkan harapan pelanggan dengan menggunakan software SPSS didapatkan hasil bahwa dari keseluruhan data kuisioner menghasilkan nilai Crown Batch alpha sebesar 0,492. Maka hal tersebut berarti data atribut sudah reliable, yaitu reliable sedang. Nah, di sini ada data perhitungan kepuasan pelanggan. Jadi berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa untuk masing-masing atribut selisih yang didapatkan masih bernilai minus. Hal tersebut berarti pada tiap atribut nilai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di PTX masih minus, atau dapat dikatakan bahwa pelanggan masih belum puas terhadap pelayanan jasa reparasi di kapal PTX. Nah, langsung saja kepada materi selanjutnya ataupun langkah selanjutnya, yaitu pembuatan matriks HOQ. Jadi ada beberapa langkah-langkah dalam untuk pembuatan matriks HOQ, yaitu yang pertama menentukan derajat kepentingan dari masing-masing atribut. Derajat kepentingan ini diperoleh dari nilai rata-rata persepsi pelanggan yang dimiliki oleh setiap atribut yang dipertanyakan. Maka nilai rata-rata ini telah terhitung ketika menentukan kepuasan pelanggan pada tahap selanjutnya. Nah, untuk langkah-langkah yang kedua, yaitu menentukan variabel-variabel yang masuk sebagai persyaratan. Variabel-variabel yang diambil adalah variabel-variabel yang didapatkan berdasarkan diskusi dengan pihak pelanggan dan pihak perusahaan. Jadi tabel di sebelah sini menunjukkan bahwa terdapat 22 persyaratan teknis yang masing-masing terbagi dalam 6 subbidang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masing-masing persyaratan teknis tersebut memiliki kriteria yang ditunjukkan oleh simbol di bawah persyaratan teknis tersebut. Nah, untuk langkah ketiga yaitu membuat korelasi matriks. Lalu ada langkah keempat, yaitu membuat matriks hubungan antara atribut dan variabel. Jadi membuat atribut variabel itu ada persyaratan khusus, yaitu persyaratan teknis. Matriks hubungan merupakan jadi suatu simbol yang menunjukkan hubungan korelasi antara atribut dengan variabel persyaratan teknis. Nah, matriks hubungan dibuat berdasarkan diskusi dan survei kepada para pelanggan yang telah merasakan jasa reparasi di PTX. Maka hasil survei terlampir, kemudian dianalisa dan dirata-rata sehingga memudahkan pembuatan matriks House of Quality atau HOQ. Lalu ada langkah yang kelima, yaitu membuat benchmarking. Jadi benchmarking itu dibuat berdasarkan asumsi di lapangan yang beredar menurut pendapat perusahaan itu sendiri maupun pendapat konsumen. Nah, di poin-poin tersebut ada hasil dari benchmarking PTX dan PTY. Setelah pembuatan benchmarking, maka langkah selanjutnya adalah membuat matriks HOQ. Berikut adalah matriks HOQ, bisa dilihat di PowerPoint. Jadi pada atribut
Satu, yaitu biaya atau harga reparasi. Diketahui bahwa pelanggan menilai PT Y masih sedikit lebih unggul dari PT X. Terdapat 3 faktor persyaratan teknis dari segi pengedokan yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan biaya reparasi, yaitu docking atau undocking. Pelayanan kapal tunda dan kapal di atas dok. Sementara itu pada segi pelayanan umum, pelayanan listrik, dan pelayanan air tawar memiliki hubungan yang sangat kuat pada atribut biaya atau harga reparasi. Faktor pembuangan sampah kapal memiliki hubungan lemah, sedangkan faktor pemadaman kebakaran memiliki hubungan kuat terhadap atribut biaya atau harga reparasi. Konstruksi badan kapal, pemeriksaan ketebalan, pengecetan, serta pemotongan dan penggantian plat memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap faktor atau biaya harga reparasi. Pembersihan sea chest dan pemasangan anode memiliki hubungan yang kuat terhadap atribut atau biaya harga reparasi. Sementara itu, persyaratan teknis lain memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap atribut biaya atau harga reparasi, kecuali MPT poros dan sistem perpipaan yang memiliki hubungan kuat saja. Pada atribut kedua, yaitu ketepatan jadwal, penilaian pelanggan menunjukkan bahwa ketepatan jadwal PT X tertinggal dibandingkan perusahaan pesaingnya, yaitu PT Y. Berdasarkan matriks HOK, dapat dilihat bahwa terdapat 4 persyaratan teknis yang memiliki hubungan lemah terhadap ketepatan jadwal. Di antaranya adalah pelayanan kapal tertunda, pelayanan listrik, pembuangan sampah kapal, serta MPT poros. Selain itu, terdapat 4 persyaratan teknis yang memiliki hubungan kuat dengan ketepatan jadwal, yaitu pemadaman kebakaran, penyerapan dari biota laut, pembersihan lambung, dan sistem perpipaan. Selain itu, ke-14 persyaratan teknis lainnya memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap atribut ketepatan jadwal. Lalu pada atribut yang ketiga, yaitu kesesuaian dengan repair list, rupanya perusahaan X dan Y memiliki nilai yang setara di mata pelanggan. Dapat dilihat bahwa terdapat 8 persyaratan teknis yang memiliki hubungan lemah terhadap kesesuaian dengan repair list. Di antaranya bongkar pasang dok, blok. Seluruh faktor persyaratan teknis tersebut termasuk pada pelayanan umum, penyerapan biota laut, pembersihan lambung, serta MPT poros. Selain itu, terdapat 4 persyaratan teknis yang memiliki hubungan kuat dengan kesesuaian dengan repair list. Persyaratan tersebut adalah kapal di atas dok, pemeriksaan ketebalan plat, pembersihan sea chest, dan pemasangan anode. Selain 12 persyaratan teknis tersebut, ke-10 persyaratan teknis lainnya memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kesesuaian dengan repair list. Atribut keempat yang diuraikan adalah atribut kesesuaian dengan biro klarifikasi pada segi perbandingan dengan perusahaan pesaing. Ternyata PT X dan PT Y dianggap memiliki kualitas kepuasan yang sama pada segi ini. Dapat dilihat bahwa terdapat 4 persyaratan teknis yang memiliki hubungan lemah terhadap kesesuaian dengan biro klasifikasi. Di antaranya adalah memiliki hubungan lemah terhadap kesesuaian dengan biro klasifikasi, di antara bongkar pasang dok blok, kapal di atas dok, pemadam kebakaran, dan pengecetan. Di persyaratan teknis yang memiliki hubungan kuat dengan kesesuaian dengan biro klasifikasi adalah pembersihan sea chest dan pemasangan anode. Selain 6 persyaratan teknis tersebut, docking atau undocking, pemeriksaan ketebalan plat, pemotongan dan penggantian plat, serta persyaratan teknis yang termasuk pada faktor peralatan kapal dan permesinan serta sistem kapal memiliki hubungan sangat kuat dengan atribut. Nah, lalu ada atribut selanjutnya, yaitu atribut yang keempat, pelayanan servis galangan. Jadi merupakan atribut terakhir dalam penilaian kepuasan pelanggan PT X jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, yaitu PT Y.
Ternyata penilaian pelanggan member penilaian bahwa PTX tidak lebih baik dalam segi pelayanan atau servis galangan dibandingkan PTY. Dapat dilihat bahwa seluruh persyaratan teknis memiliki pengaruh pada pelayanan servis galangan. Terdapat 5 persyaratan teknis, yaitu memiliki hubungan kuat terhadap pelayanan atau servis. Terdapat 5 persyaratan teknis yang memiliki hubungan kuat terhadap pelayanan servis galangan, yaitu penyerapan dari biota laut, pembersihan lambung, pemeriksaan ketebalan plat, pemasangan anode, dan MPT proses. Sisanya memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pelayanan atau servis galangan. Berdasarkan metrik HOQ yang telah dibuat, maka dapat ditentukan ranking prioritas pada persyaratan teknis pekerjaan reparasi kapal untuk memenuhi atribut kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada tabel selanjutnya, yaitu prioritas berdasarkan kelompok persyaratan teknis. Jadi berdasarkan hasil yang telah didapatkan, maka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan harus meningkatkan pelayanan pada persyaratan teknis sesuai dengan tingkat prioritas yang didapatkan. Yang paling urgent dalam hal quality improvement berturut-turut adalah perbaikan kualitas pelayanan peralatan kapal, kualitas pelayanan permesinan, kualitas pelayanan sistem kapal, kualitas persyaratan pengedokan, dan kemudian disusul oleh konstruksi badan kapal dan pelayanan umum. Maka dapat disimpulkan analisis gap tentang persepsi dan harapan pelanggan terhadap atribut kepuasan pelanggan reparasi PTX memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, di sini ada kesimpulan-kesimpulan bisa dibaca, dan saya juga akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pelayanan servis galangan dengan hasil minus 0,91. Terus ada biaya atau harga reparasi dengan hasil minus 1,05. Lalu ada kesesuaian dengan repair list dengan hasil minus 1,05. Lalu ada ketepatan jadwal dengan hasil minus 1,96. Lalu yang terakhir kesesuaian dengan biro klasifikasi dengan hasil minus 1,58. Nah, dari nilai rata-rata selisih dari tiap atribut adalah sebesar minus 1,31 untuk tingkat kepuasan pelanggan, yang berarti persepsi pelanggan belum mencapai pada harapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pelanggan pada pekerjaan reparasi kapal PTX belum puas dengan pekerjaan reparasi kapal. Maka berdasarkan metrik HOQ yang telah dibuat, didapatkan ranking prioritas pada pekerjaan reparasi kapal untuk memenuhi atribut kepuasan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peralatan kapal dengan prioritas rata-rata dengan hasil 98,5. Dan ada permesinan dengan prioritas rata-rata dengan hasil 77,84. Ada sistem kapal dengan prioritas rata-rata 74,7. Lalu ada pengodokan dengan prioritas rata-rata dengan hasil 62,74. Lalu ada konstruksi badan kapal dengan prioritas rata-rata dengan hasil 56,2. Lalu yang terakhir pelayanan umum dengan prioritas rata-rata dengan hasil 33,32. Baik, yang saya bisa jelaskan atau saya paparkan dari penjelasan saya mengenai QFD hanya sampai sini saja. Maaf bila memangnya ada yang kurang ataupun ada kesalahan yang saya tidak sadari, mohon dimaafkan. Maka sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.